Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ja'ala Ramadan syahran mubarakan wa farada alaina as-siyam li ajli taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم sumu tasi'u. Kepada hadratul mukarramun, para alimil ulama, para ajengan, para kiai, para asatiz, wabil khusus kepada imam besar Masjid Al-Fajar Ad-Da'inallah Al-Ustaz Al-Mukarram Kiai Haji Supriyadi, matta'anallah bituni hayati, dan kepada para asatiz yang lainnya, terkhusus kepada DKM Masjid Al-Fajar Bapak Haji Cecep beserta jajaran kepengurusannya, dan kepada para tokoh, para sepuh, hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, mata'anallah bituli hayatihim. Kita doakan agar semuanya selalu memberikan kesehatan panjang umur, Allah berkahkan hidupnya, Allah berkahkan ilmunya, dan Allah menangkan segala perjuangannya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini malam kita bisa berkumpul di masjid yang penuh dengan keberkahan. Tadi kita sudah melaksanakan ibadah puasa yang keempat, dan ini kita berada di malam yang kelima. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar seluruh amal ibadah yang sudah kita lakukan Allah jadikan amal yang soleh, amal yang makbul, yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini malam, Al-Fakir dijadwalkan untuk kultum dalam tema puasa Ramadan dapat membentuk karakter yang mulia. Puasa Ramadan syahrul mubarak, syahrul siyam, syahrul ibadah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat kita nanti kehadirannya, yang kita tunggu-tunggu karena di dalamnya penuh dengan keberkahan, karena di dalamnya penuh dengan aktivitas ibadah. Dengan aktivitas ibadah tersebut, maka Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita. Karena di dalam ibadah puasa itu melatih kesabaran, melatih pengendalian diri dan disiplin. Selain itu juga puasa juga dapat meningkatkan kepedulian sosial dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dapat tabah dalam menghadapi semua persoalan hidup. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuan Allah mewajibkan kita melakukan ibadah puasa agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Seseorang yang bertakwa di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu seseorang itu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puasa dapat meningkatkan
pengendalian diri kita, melatih untuk menahan diri, melatih untuk meredam daripada hawa nafsu. Dan hal ini harus kita jaga. Makanya sebelum kita melakukan ibadah, yang paling utama dikatakan i'dadul ilm. Kita harus mempersiapkan ilmunya. Di dalam ibadah puasa ada yang membatalkan daripada pahala puasa dan ada yang membatalkan daripada puasa tersebut. Dalam hal ini Nabi Yuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khamsatun asya'a tuhbitus saum ay tubtilu sawabahul kazib wal ghibah wan namimah wal yaminul gamus wan nazar bi syahwatin. Apa kata Kanjeng Nabi? Ada 5 hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Yang pertama, dusta, berbohong. Yang kedua, ghibah, bergunjing, mengomongi daripada keburukan orang lain. Yang ketiga, namimah, mengadu domba. Dan yang keempat, wal yaminul gamus, dia bersumpah palsu. Dan yang kelima, wan nazara bi syahwati, memandang perempuan atau lelaki dengan syahwat. Jika hal ini tidak kita pahami, maka ibadah yang puasa kita lakukan itu tidak akan mendapatkan pahala di hadapan Allah. Hal ini sesuai daripada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Apa kata Kanjeng Nabi? Berapa banyak di antara umatku mereka menahan lapar, mereka menahan minum, mereka berpuasa di siang harinya. Min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Tetapi mereka tidak mendapatkan pahala dari Allah karena mereka tidak menjaga puasanya. Kemuliaan yang Allah berikan kepada kita harus kita jaga. Karena yang namanya beribadah membutuhkan ilmu dan kehati-hatian agar semua aktivitas ibadah yang kita lakukan mendapatkan pahala dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya, puasa adalah tujuannya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Di dalam bulan puasa, Allah sedang mengobrol daripada pahala dan ampunannya, sehingga dikatakan wa zambuhu magfurun. Orang yang berpuasa, dosa kesalahannya Allah hapuskan, Allah bersihkan, Allah ampunkan. Wa amaluhu mudha'afun, dan amalnya Allah lipat gandakan. Qulubun Adam yudha'aful hasana asyru amsalihah. Setiap anak cucu keturunan Bani Adam itu amalnya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ila 700 di'fin, bahkan lebih menjadi 700 kali lipat. Qala azza wa jal illa as-shaum. Di sini Allah mengatakan amalan yang lain itu sudah jelas pahalanya, tetapi daripada pahala ibadah puasa illa as-shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzibih, dan akulah yang membalasnya. Jadi kualitas ibadah puasa itu hanya kita dan Allah yang paham. Kalau kualitas ibadah yang lain orang bisa melihat. Kita sedekah orang tahu, kita sholat orang tahu, kita haji orang tahu. Tetapi ibadah puasa hanya urusan kita dan Allah. Makanya jaga ibadah puasa kita. Karena ibadah puasa ini sesuatu yang sangat Masya Allah. Semuanya lengkap berada di situ. Kesabaran kita diuji, kedisiplinan kita diuji,
semuanya ada di situ. Kemarahan, hawa nafsi, semuanya harus diredam. Dengan ibadah puasa yang kita lakukan, semoga kita Allah jadikan hamba yang bertakwa dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, waktu sudah dikasih tanda, sudah habis kultum, ditambah dengan kulmus kuliah 10 menit. Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan bisa bermanfaat walaupun tidak banyak, dan semoga kita tetap bisa istiqamah menjalankan ibadah puasa dan Allah pertemukan kita kepada bulan Ramadan yang selanjutnya. Amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.